Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 11. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Adapun tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke materi inti, diantaranya yaitu kita akan membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, dan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 yang semangat mencintai iptek. Kemudian kita hafalkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Setelah itu kita akan presentasikan, karena kita akan meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Adapun kata kunci dalam materi ini ada yang pertama berpikir kritis, kemudian ada tadarus, tadabbur, membaca dengan tartil, kemudian menjelaskan ulil albab, kemudian apa itu ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran dan Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditha bikulli ma sami'a, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari penjelasan hadis tersebut, ananda sekalian, jika seseorang mendapatkan informasi ataupun berita, lalu dia ungkapkan seluruh informasinya tersebut tanpa adanya landasan syariah yang benar, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pendusta. Kenapa? Karena siapa saja yang mendengar berita tanpa adanya seleksi, maka sama saja berdusta. Hadis ini juga memberikan pelajaran penting agar membiasakan sebelum menerima informasi, disaring dulu informasi yang didapat. Jika mempunyai berita dan ilmu, semestinya disampaikan kepada pihak lain, namun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Seperti yang terdapat pada slide ini, Ananda bisa baca. Kemudian apa isi kandungan ayatnya tersebut? Nah, ini dia isi kandungan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama itu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan di langit dan di bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Kemudian isi kandungan ayatnya ada penciptaan alam semesta yang meliputi silih bergantinya siang dan malam. Yang ketiga ada ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini, di alam semesta ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia.
Kemudian ada tanda lain dari ulil albab, yaitu mereka yang dalam kondisi apapun, baik dalam posisi duduk, berdiri, dan berbaring, selalu memikirkan kebesaran Allah, yang artinya juga di saat mampu, kaya, ataupun terpuruk, mereka masih memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian setiap orang yang beriman itu dituntut agar penggunaan akal, pikiran, dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan tersebut, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih. Akhirnya terhindar dari kesengsaraan, kegagalan, dan kehinaan. Dan kita juga harus seperti ulil albab, mengajak juga agar di setiap komunitas ataupun di masyarakat, bahwa dalam lingkup yang lebih luas ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari masalah-masalah yang muncul, sehingga terhindar dari kata hoaks, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. Berpikir menjadi ciri khas manusia, disebabkan kemampuan berpikir manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu tentang mencintai iptek, yang mana isi kandungan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Meskipun mereka berusaha lari ke segala penjuru langit dan bumi, sementara langit dan bumi serta alam semesta ini dimiliki dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada didahulukan penyebutan jin baru manusia, karena jin lebih memiliki kemampuan menembus luar angkasa. Begitu juga perannya di bumi, meski lebih terbatas. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan untuk membuat semisal Al-Quran, penjelasan lebih luas tentang mencintai ilmu, pengetahuan, teknologi, memiliki semangat dan mencintai ilmu seperti tema utama bahan ajar ini. Ada sebaiknya kita hubungkan uraiannya dengan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang terkenal dengan istilah surat Iqra, sebuah kata yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk membaca, mempelajari, meneliti, atau mengeksplorasi yang objeknya tidak disebutkan. Namun jelas objeknya tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat, yakni alam semesta. Membaca, meneliti, dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencipta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ridhonya yang didapatkan dan dengan bertambahnya ilmu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surat Iqra mengungkapkan bahwa bagaimana proses tahapan penciptaan manusia, yakni sebagai makhluk mulia yang melekat di dalam dirinya dan diberi kesanggupan menguasai segala sesuatu yang ada di alam raya ini, serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.